Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah Febriana dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memperlihatkan maket sekolah impian yang saya buat. Maket sekolah impian yang saya buat ini adalah sekolah area, yang mana di dalamnya terdapat beberapa area dan alat pembelajaran yang digunakan anak untuk belajar dan bermainnya. Di dalam kelas area yang saya buat, terdapat 9 macam area. Mau tahu seperti apa maket sekolah impian yang saya buat? Yuk simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Itu dia tadi penampakan sekolah impian yang saya buat ya teman-teman. Di sekolah impian yang saya buat ini terdapat gerbang sekolah yang sebagai tanda pemisah antara gedung sekolah dan luar sekolah. Tidak hanya itu, di sekolah impian yang saya buat ini dilengkapi juga dengan pagar yang cukup tinggi yang digunakan sebagai pengaman anak-anak saat bermain di luar ruangan. Dan di sebelah kiri gerbang sekolah dilengkapi juga dengan 2 tong sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak dapat mengenal dan memisahkan antara sampah mana yang kering dan sampah mana yang basah. Lanjut, kita akan masuk ke dalam. Saat kita masuk, kita akan menemui area bermain outdoor. Di area bermain outdoor ini terdapat bermacam-macam permainan seperti perosotan, tangga majemuk, jungkat-jongki, dan juga ayunan. Dan di sebelahnya lagi, di sebelah kanan area bermain outdoor terdapat lapangan. Lapangan ini digunakan anak saat upacara dan berolahraga motorik. Di samping lapangan terdapat juga area parkir untuk parkir kendaraan seperti sepeda, motor, ataupun mobil. Selanjutnya terdapat gedung yang terpisah dengan gedung kelas area yang di dalamnya terdapat beberapa ruangan seperti kantor guru, perpustakaan, ada ruang makan, UKS, kamar mandi, dan juga gudang. Nah, kita ke ruangan yang pertama dulu ya teman-teman. Ruangan pertama ada kantor guru. Di dalam kantor guru ini dilengkapi dengan meja dan kursi dan ada rak buku untuk menyimpan atau meletakkan dokumen-dokumen penting sekolahan. Di sebelah kantor guru terdapat juga perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini dilengkapi dengan rak buku yang berisi mengenai buku-buku bacaan anak dan buku cerita. Di dalam area perpustakaan ini juga dilengkapi dengan karpet. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak-anak dapat nyaman dalam belajar dan leluasa dalam belajar di ruang perpustakaan. Selanjutnya ada ruang makan. Nah, ruang makan ini letaknya di dekat perpustakaan ya teman-teman. Ruang makan ini digunakan anak-anak untuk makan bersama ketika istirahat. Di ruang makan ini juga dilengkapi dengan meja yang panjang dan karpet. Tujuannya agar anak-anak lebih nyaman saat beristirahat dan makan bersama. Selanjutnya, di dekat ruang makan atau sebelah ruang makan terdapat UKS. UKS ini digunakan di area UKS ini digunakan untuk atau saat anak-anak ada yang sedang sakit atau cedera saat bermain. Dan di ruang UKS ini dilengkapi dengan ruang tidur dan kotak P3K. Lanjut, di sebelah kiri UKS terdapat kamar mandi. Di kamar mandi ini dilengkapi adanya WC dan bak mandi. Sebelahnya kamar mandi terdapat gudang. Gudang ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya ada meja yang sudah rusak, dan di gudang ini juga dilengkapi rak yang cukup tinggi untuk meletakkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Lanjut ke gedung yang utama, ada gedung kelas area. Sebelum kita masuk, kita
akan menemui rak yang digunakan untuk meletakkan sepatu anak sebelum memasuki kelas. Di gedung kelas area yang saya buat ini terdapat 9 macam area. Untuk area yang pertama ada area air dan pasir. Di area air dan pasir ini dilengkapi meja untuk meletakkan APE yang berhubungan dengan area air dan pasir, dan juga terdapat wadah untuk menyimpan atau tempat pasir. Selanjutnya, di sebelah area air dan pasir terdapat area matematika. Di area matematika ini terdapat contoh bentuk pengenalan bentuk-bentuk geometri dan juga dilengkapi dengan karpet. Tujuannya agar anak lebih leluasa dan nyaman dalam belajar. Selanjutnya ada area balok. Di area balok ini juga dilengkapi dengan karpet ya teman-teman. Dan di area balok ini terdapat contoh pengenalan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di dinding. Selanjutnya ada area sains. Area sains ini memiliki meja dan kursi untuk belajar siswa, dan di dindingnya terdapat bentuk-bentuk hewan-hewan yang lucu. Tujuannya agar anak-anak dapat mengenal macam-macam dan bentuk-bentuk hewan. Di area sains ini juga dilengkapi dengan rak yang digunakan untuk meletakkan APE yang berhubungan dengan area sains. Lanjut ke area musik. Di area musik ini terdapat macam-macam alat musik yang digunakan siswa dalam belajar mengenai musik. Nah, di area musik ini dilengkapi juga karpet. Jadi tidak menggunakan kursi dan meja ya teman-teman. Selanjutnya ada area agama. Area agama ini dilengkapi dengan karpet, ada poster huruf hijaiyah, dan juga ada meja yang digunakan untuk meletakkan seperangkat alat ibadah dan meja untuk membaca Quran. Dan tidak hanya itu, di area agama ini juga dilengkapi dengan sajadah. Selanjutnya di area seni. Area seni ini memiliki rak untuk menyimpan alat-alat yang digunakan dalam praktek seni, seperti ada cutter, ada gunting, ada krayon, ada alat tulis, dan juga dilengkapi dengan meja dan kursi yang digunakan anak-anak dalam belajar. Selanjutnya, di sebelah area seni terdapat area bermain peran. Nah, di area bermain peran ini dilengkapi rak yang digunakan untuk meletakkan kostum-kostum untuk dibuat praktek atau pembelajaran bermain peran. Dan di area bermain peran ini dilengkapi juga dengan karpet agar anak-anak lebih leluasa dalam belajar. Yang terakhir ada area bahasa. Di area bahasa ini dilengkapi dengan poster huruf alfabet, ada meja dan kursi yang digunakan anak-anak dalam belajar, dan juga ada rak yang berisi buku-buku bacaan. Selain itu, di gedung area kelas ini terdapat juga area yang cukup luas yang digunakan anak-anak sebelum memulai pembelajaran atau digunakan anak-anak saat berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, itulah keseluruhan maket sekolah impian yang saya buat ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi.